Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam satu video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar satu uji yang cukup keren. Uji ini adalah uji normalitas yang menjadi penyerta dari uji regresi. Kita tahu bersama bahwa uji regresi mempunyai minimal 4 ya. Ada 4 uji awal atau uji penyerta atau biasa juga disebut uji asumsi klasik, yakni yang pertama ada namanya uji linearitas. Kita sudah pernah belajar terkait uji ini ya. Yang kedua adalah uji normalitas. Kali ini kita akan khusus membahas tentang uji normalitas. Yang ketiga adalah uji homoskedastisitas. Nanti kita akan belajar juga tentang uji ini. Dan yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Juga nanti kita akan bahas khusus tentang uji ini. Baik, untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji normalitas ini, maka saya buka data kita ya. Nah, kita bisa cermati, kita bisa lihat. Ini saya hapus dulu ya, biar lebih mudah kita belajar. Oke, ini adalah data SPSS kita, data latihan untuk uji normalitas. Ya, sekali lagi, uji normalitas ini adalah uji yang membantu kita untuk memastikan bahwa sesungguhnya data kita adalah data yang berdistribusi normal. Kenapa harus normal? Karena seluruh data yang ada di populasi, ya, dengan berbagai macam objek atau subjek yang kita akan teliti, maka sesungguhnya data-data itu pada prinsipnya, pada hakikatnya mereka berdistribusi normal. Nah, karena distribusinya normal, kita peneliti dengan menggunakan teknik sampling tertentu, mengambil sampel pada populasi seharusnya juga berdistribusi normal. Nah, itulah kira-kira dasar dari kenapa data yang kita akan uji nantinya harus berdistribusi normal. Baik, untuk menjalankan uji normalitas, maka yang pertama-tama kita harus memiliki satu variabel tambahan, namanya unstandardized residual. Unstandardized residual itu adalah selisih. Kalau kita mau sederhanakan, itu adalah selisih dari nilai aktual, ya, nilai yang ada dikurangi dengan nilai prediksi dari model yang dibangun di dalam statistik. Atau kita pakai bahasa sederhana biar lebih mudah dipahami seperti ini. Ya, unstandardized residual itu adalah data-data ya yang tidak tercover di dalam data kita, tetapi itu berkontribusi ya di dalam analisis yang kita akan jalankan. Biasa disebut dalam beberapa referensi adalah nilai error. Nah, jadi nilai yang berpengaruh tetapi tidak tercover di dalam struktur data kita, itulah nilai error atau residual. Yang kali ini kita ambil kategorinya adalah unstandardized. Baik, untuk memperoleh data residual unstandardized, maka caranya kita masuk ke sini. Analyze, regression, linear, ya. Motivasi belajar ini adalah variabel independen. Prestasi belajar adalah variabel independen. Kenapa? Karena memang logika yang kita bangun ya,
Semakin baik motivasi, maka akan semakin baik prestasi. Kan seperti itu ya. Jadi tidak boleh tertukar. Logikanya harus bisa diterima. Semakin baik motivasi, akan semakin baik prestasi. Nah, seperti itu. Untuk menu statistik, tidak ada yang kita perlu centang. Ya, kita continue saja. Plots juga begitu. Nah, di sini yang kita butuhkan. Menu save, ini kita centang. Residual khusus untuk unstandardized. Nah, selanjutnya kita continue. Option, style, bootstrap tidak perlu. Tidak ada yang kita centang di situ ya. Kita okekan. Nah, secara otomatis ya di dalam database kita ini, ya master table kita ini akan muncul satu variabel baru. Namanya res1. Ya, kalau kita lihat di variabel view ya kira-kira seperti ini. Dia akan tertulis unstandardized residual. Ya, tulisannya seperti ini ya. Unstandardized residual. Baik. Nah, kalau kita sudah memperoleh unstandardized residual ini, maka uji normalitas sudah dapat kita jalankan. Caranya, kita masuk ke analyze, masuk ke non-parametric test, kita masuk ke legacy dialog, kita masuk ke sini, one sample KS. KS itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Ya, sekali lagi, analyze non-parametric test, legacy dialog, masuk ke one sample KS. Oke. Nah, tampilannya kotaknya seperti ini. Yang kita butuhkan cuma satu ya. Klik unstandardized residual ini, pindahkan ke kotak sebelah kanan. Pastikan ini tercentang normal. Selanjutnya sudah bisa kita okekan ya, kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ini adalah hasil dari uji normalitas kita. Yang di atas tadi adalah hasil-hasil dari uji regresi. Ini adalah tahap-tahap analisis yang dihasilkan pada saat kita memilih tadi uji regresi dan uji regresi linear ya. Tapi ini kita tidak butuhkan karena proses awal itu kita hanya ingin menghasilkan data unstandardized residual tadi. Nah, seperti inilah hasil dari uji normalitas kita. Nah, uji normalitas ini pada awalnya kita menginginkan hasil dari hitungan Kolmogorov-Smirnov test. Tetapi uji Kolmogorov-Smirnov ini dikoreksi dengan uji Lilliefors. Nah, maknanya seperti apa? Justru ini menjadi sesuatu yang menggembirakan ya. Kolmogorov-Smirnov itu adalah uji normalitas yang sifatnya masih sangat umum. Dia menghitung distribusi normal yang sifatnya umum sekali. Ya. Tetapi uji Lilliefors itu sendiri didesain, diciptakan memang khusus untuk menghitung, menganalisis uji normalitas. Jadi, tidak semua uji atau tidak semua data bisa dibaca dengan uji Lilliefors. Nah, akan tetapi pada umumnya hampir semua data bisa dibaca, dianalisis dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ketika data kita mampu dikoreksi atau dianalisis dengan uji Lilliefors, maka berarti data kita jauh lebih baik. Ya, kualitas data kita jauh lebih baik. Oleh karena itu, tidak masalah
Judulnya adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, tetapi yang dihasilkan adalah uji atau koreksi dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan uji Lily-Force. Ya, seperti itu. Jadi baik uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Lily-Force yang tampil pada uji normalitas itu tidak masalah. Kali ini yang ditampilkan adalah uji Lily-Force, hasil koreksi dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang kita baca. Uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Lily-Force, atau keduanya kita sebut dengan uji normalitas, data kita dinyatakan normal jika nilai signifikansi ini ya itu lebih besar atau di atas dari 0,05. Jadi sekali lagi dinyatakan bahwa data kita berdistribusi normal jika tingkat signifikansi yang dihasilkan ini itu di atas 0,05. Nah, kita lihat yang dihasilkan ini justru jauh lebih besar ya, 0,200. Artinya ini di atas 0,05. Dengan demikian, maka data kita dapat kita pastikan bahwa berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis dapat kita lanjutkan pada tahap selanjutnya atau tahap berikutnya. Demikian cara kita untuk membaca dan menganalisis uji normalitas yang menjadi uji penyerta untuk uji regresi. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.